Pengelola maupun pendidik PAUD menjadi komitmen pemerintah Provinsi Kalimantan Timur agar kesenjangan kualifikasi pendidikan sumber daya manusia bisa dikurangi dengan cara memberikan pelatihan secara berkesinambungan. Pertumbuhan PAUD yang sangat cepat di Kalimantan Timur di sisi lain bisa memberikan andil untuk peningkatan angka partisipasi kasar APK yang saat ini masih berada pada angka 56% di bawah angka nasional. Namun demikian, ada pula kelemahan yang harus dicarikan solusinya, karena SDM yang menangani PAUD ini tidak sesuai kompetensi dan undang-undang guru dan dosen yang mengisyaratkan pendidik minimal harus memiliki kualifikasi S1. Dan untuk PAUD yang berada di pedesaan maupun pedalaman, hanya dikelola seadanya dengan tenaga pengajar yang ala kadarnya. Untuk memberi bekal kepada para pendidik maupun tutor ini, maka UPTD Pengembang Kegiatan Belajar Dinas Pendidikan Kaltim melaksanakan 3 kegiatan sekaligus, yakni pelatihan berjenjang pendidik PAUD tingkat dasar angkatan kedua, pra-uji kompetensi instruktur kursus tata rias pengantin, dan workshop engram kinestetik bagi pendidik PAUD. Kepala UPTD PKB Deslan Pisnayani melaporkan, ketiga kegiatan ini menyertakan 130 orang dari kabupaten kota sekaltim akan berlangsung selama 7 hari dengan narasumber dari Jakarta, Semarang maupun Dinas Pendidikan Kaltim. Kepala Dinas Pendidikan Kaltim Musyahrim yang membuka kegiatan malam tadi memberikan arahan agar kegiatan keterampilan tata rias pengantin para peserta bisa mengembangkan potensi daerah agar budaya Indonesia tetap utuh dan terpelihara. Sebab kekayaan ini menjadi aset yang tak ternilai. Sementara untuk penanganan PAUD, kegiatan ini akan memberi tambahan bekal kepada para peserta sehingga bisa memahami metode yang benar dalam mengajar pada usia anak ini, dan pemerintah sangat mendukung untuk memberikan pelatihan kepada para tenaga pendidik. Terus memberikan pengetahuan dasar kepada Bapak Ibu guru, khususnya termasuk tutor PAUD. Itu kita berikan pengetahuan dasar bagaimana mereka bisa maksimal merangsang sel-sel otak pada anak-anak kita sehingga mereka cerdas, kreatif, kritis, tidak menjadi anak-anak yang pemalu, malas, tidak kreatif. Ada hal baru yang dilakukan dalam kegiatan workshop yakni engram kinestetik, yakni gerakan stimulus untuk merangsang anak bergerak secara terarah dan menstimulir otak untuk melatih kecerdasan. Anne Gracia yang menjadi narasumber engram kinestetik mengatakan, engram kinestetik sangat penting dalam pengembangan pendidikan anak usia dini, namun harus dilakukan dengan benar. Engram kinestetik ini diciptakan dari sebuah gagasan kegiatan bahwa anak-anak itu membutuhkan stimulus yang membuat mereka memiliki koordinasi gerak, mulai dari gerakan dari tubuh atas dia sampai ke bagian tubuh bawah. Anak-anak tuh cenderung sekarang berkegiatan hanya tubuh bagian bawah saja, yang mengakibatkan adanya gangguan pada proses belajar, terutama di awal anak-anak belajar mulai untuk menulis. Engram kinestetik yang berupa gerakan harus dilakukan oleh orang yang berkompeten, karena ini akan berpengaruh terhadap kecerdasan dan mempertajam daya ingat anak melalui latihan gerak yang benar. S. Yuni Iswoyo TVRI Kaltim melaporkan. Izinkan kami menyampaikan laporan kegiatan ini. Ada pesertanya ada 40 orang, kompetensi tata rias pengantin, pesertanya ada 4, terdiri dari peserta pendidik PAUD serta 20 orang. Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur serta hadirin yang berbahagia, 9 antara lain, 1 dari Direktorat Pamong Belajar UPTD PKB Kalimantan Timur, LSK khusus Jakarta, Jakarta. Kegiatan ini dilaksanakan 6 hari. Bapak Kepala Dinas Provinsi. Demikian laporan singkat yang kami Timur berkenan untuk dapat memberikan secara resmi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Selanjutnya kami berterima kasih kepada Kepala Dinas yang berkenan.
warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam narasumber Ibu Tia yang saya hormati, limpahan rahmat karunia-Nya Dinas Pendidik Pendidik PAUD. Jadi malam hari ini ada Ibu Bapak Guru, ada Bapak Guru. Yang lain tidak masalah, setelah sekolah ini tidak masalah. Ya. Berarti Ibu kan memperingati, ya, karena ingat tidak memperingati kemarin hari Kartini. Yang pertama, ibu-ibu ada. Oh tinggi anak. Pendidikan itu tanggung jawabnya itu Bu Ane. Sudah mau meninggal. Itu tanggung jawab pendidikan. Jadi tim penguji. Jadi begitu pentingnya tata rias pengantin ini bukan saja bagaimana di hari yang berbahagia itu melestarikan seni budaya. Katanya ya, ada yang tradisi suku daerah itu ada. Pada hari yang berbahagia itu ibadah, tidak ada kegiatan yang untuk di tepi pantai. Kalau yang belum mandi, suami belum bangun, ditahan sampai jam 9 diberi keterampilan. Ya, ada sekarang ini kalau dulu kan gitu, itu saya. Juga kita ilmunya tinggi, sehingga yang mendekati standar minimal saja pelatihan S1 semua, tidak perlu lagi kita berkuliah itu. Dan sisi pendidikan lain, kalau pekerjaan lain itu bisa saja disambil-sambil, bisa saja dia motong-motong alis itu. Makanya jabatan guru itu, jabatan siswa itu pemerintah memberikan perhatian khusus. Setelah diberikan sertifikat, dia diberikan tunjangan. Guru itu semua persyaratannya sama, semua disertifikasi. Itu adalah guru yang telah disertifikasi. Untuk memperkuat. Ayat hadisah itu diikuti. Kinestetik. Bisa dalam proses itu. Saya lagi tidak direkamnya. Ya. Dengan terus terang banyak guru TK kita benar-benar menjadi guru sejak dari ya adiknya siapa? Mita. Yang laki-laki itu siapa? Kuto. Ada mana? Banyak. Sebagai apa itu? Gurunya? Apa gaji sekolah? Digaji enggak? Ya. Ini bagus sekali untuk anak-anak supaya cerdas. Jadi tidak hanya keras, tapi juga menstimulus pemikiran anak. Nah ini kan hal baru untuk Kalimantan Timur, ini mau diteruskan. Jadi kita di dalam memberikan pelayanan kepada anak usia dini, terus memberikan pengetahuan dasar kepada Bapak Ibu guru, khususnya termasuk tutor PAUD, itu kita berikan pengetahuan dasar bagaimana mereka bisa maksimal merangsang sel-sel otak pada anak-anak kita sehingga mereka cerdas, kreatif, kritis, tidak menjadi anak-anak yang pemalu, malas, tidak kreatif. Nah, semua perkembangan kreativitas yang dimiliki oleh anak ini bisa maksimal tumbuh kalau dirangsang oleh Bapak Ibu guru, tentunya dengan konsep metode yang tepat. Oleh sebab itu hari ini kita hadirkan langsung dari Jakarta
narasumber, penatarnya untuk memberikan pembimbingan kepada kawan-kawan tutor PAUD. Nah inilah memang kita di non formal ya, itu tutor ini lebih daripada pengabdian yang mereka lakukan. Karena terpanggil, karena kita sadar betul ada anak-anak kita usia dini di daerah-daerah terpencil, perbatasan yang itu tidak tersedia ya fasilitas yang memadai, tenaga guru yang tidak dimiliki. Oleh sebab itu kawan-kawan tutor inilah yang kita harapkan bisa memberikan pembimbingan. Walaupun dari sisi kesejahteraan itu boleh dikatakan masih minim ya. Pemerintah provinsi sudah memberikan perhatian dengan insentif itu sama, guru mendapat 300 dan para tutor PAUD juga diberikan hak yang sama. Nah kita berharap dari kabupaten kota, tentunya pemerintah kabupaten kota, termasuk stakeholder yang lain, itu bisa memberikan perhatian karena pada anak usia dini ini tidak bisa pekerjaan ini disambil saja. Benar-benar sungguh-sungguh. Oleh sebab itu bukan saja kita memberikan pelayanan tapi juga memberikan support agar para tenaga tutor guru ini bisa maksimal memberikan pelayanan kepada anak didik kita. Dan memang 300 besar pengaruhnya terhadap pendidikan bagi PAUD Ya. Engram kinestetik ini diciptakan dari sebuah gagasan kegiatan bahwa anak-anak itu membutuhkan stimulus yang membuat mereka memiliki koordinasi gerak, mulai dari gerakan dari tubuh atas dia sampai ke bagian tubuh bawah. Anak-anak tuh cenderung sekarang berkegiatan hanya tubuh bagian bawah saja, yang mengakibatkan adanya gangguan pada proses belajar, terutama di awal anak-anak belajar mulai untuk menulis. Di lain pihak, kita sekarang tahu bahwa anak-anak tidak boleh lagi kita ajarkan untuk membaca, menulis, dan berhitung di tingkat PAUD. Tapi sesungguhnya anak itu punya kemampuan untuk merekam informasi. Nah, dari aktivitas, kreativitas, engram kinestetik itu merupakan sebuah kata yang bermakna memori terhadap gerak. Memori berarti dia mengingat sesuatu. Memang anak punya kemampuan mengingat yang luar biasa. Dengan dia mengingat gerakan yang disimbolkan melalui alfabet dan numerik, maka anak-anak kemudian tanpa disadari mulai belajar mengucapkan aksara. Dari sana, dia mulai mengenal beberapa suku kata dan akhirnya kata, tanpa perlu memaksakan anak untuk menghafalkan objek simbol-simbol itu. Jadi, melalui engram kinestetik, stimulus yang diberikan itu bukan hanya untuk gerak, tetapi untuk mengasah memori dia, merangsang dia menyusun bunyi dari huruf-huruf menjadi kata-kata, dan akhirnya membuat anak itu mampu berkomunikasi dengan baik. Artinya engram kinestetik ini mempunyai peran penting untuk membuat anak cerdas, membuat anak kreatif. Betul. Peran penting dari engram kinestetik adalah menstimulasi semenjak dasar perkembangan kematangan saraf dan fungsi struktur otak. Saya kebetulan datang dengan penata geraknya sendiri langsung, dengan Togu Pardamaian, dan gerakan yang dia ciptakan itu memang dibuat untuk merangsang kemampuan anak semenjak dari gerakan refleks yang harus dikurangi pelan-pelan dan akhirnya menjadi gerakan yang terkoordinir. Gerakan yang punya tujuan, dan itu berarti gerakannya menggunakan pemikiran. Itu baru cerdas. Artinya ini harus diberikan oleh instruktur atau seseorang yang mempunyai kapasitas memiliki kemampuan untuk engram. Betul. Untuk melatihkan engram kinestetik sebagai fasilitator butuh informasi, butuh pengetahuan. Karena kalau tidak maknanya akan berkurang. Dan jika maknanya berkurang lalu dilakukan tanpa melakukan dengan gerakan yang benar, kami garis bawahi, harus benar, maka stimulus ke otaknya tidak tercapai. Akhirnya hanya menjadi permainan biasa. Tapi jadi permainan pun sudah asik buat anak-anak. Dan ini kan tidak sudah sebenarnya kalau tidak diberikan pelatihan khusus bagi instruktur gitu. Karena memang sepertinya hal baru. Ya, kami punya 2 metode untuk itu. Jadi kami bekerja sama, seperti sekarang kami bekerja sama dengan pemerintah daerah. Kami juga sering membagikan kesempatan orang untuk mengenal melalui VCD dan buku-buku. Jadi dengan metode itu kami mencoba mempermudah ke seluruh pelosok Indonesia.